dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Tadi sebelumnya belajar apa kalian? Belajar biologi. Materi? Respirasi anaerob. Baik. Sekarang kita akan belajar materi respirasi aerob. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya membacakan doa dan ayat of the day. Dipersilakan ketua kelas. Siap. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, alangkah baik kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna samawati wal arda waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Baik, terima kasih Tia sudah membacakan ayat of the day. Oke, di sini bakal menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi proses respirasi aerob pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan antara respirasi aerob dan faktor lingkungan. Di sini ada pertanyaan. Setujukah kalian bahwa perubahan kadar oksigen di lingkungan sekitar dapat mempengaruhi proses respirasi aerob? Enggak setuju. Saya setuju, Bu. Coba yang setuju dan tidak setuju jelaskan. Saya setuju. Karena jika kadar oksigen di sekitar rendah, tumbuhan itu akan kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup untuk proses tersebut. Jadi produksi energinya itu jadi berkurang dan tumbuhannya itu bisa terganggu. Oke, siapa? Saya tidak setuju karena biasanya itu kan udara mengandung cukup oksigen ya. Jadi untuk kebutuhan tumbuhan, nah selain itu tumbuhan itu bisa beradaptasi dengan kondisi kadar oksigen yang sedikit berubah tanpa mengalami gangguan dalam respirasinya. Oke, jadi respirasi aerob membutuhkan oksigen sebagai bahan utama untuk mengubah glukosa menjadi ATP. Jika kadar oksigen di lingkungan menurun, maka proses respirasi akan terhambat karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup oksigen untuk menjalankan reaksi kimia dalam mitokondria. Akibatnya, produk energi yang menjadi lebih sedikit sehingga pertumbuhan dan aktivitas sel tumbuhan bisa terganggu. Oke, sebelumnya di sini hadir semua nggak? Hadir, Bu. Hadir. Tadi yang ngisi siapa? Azra. Apakah kalian siap untuk praktikum hari ini? Siap. Bagus. Kalian boleh akses LKPD-nya ya guys. Ya teman-teman. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah diakses, boleh bacakan alganya. Siapa yang mau baca alga? Saya. Sudah ya, guys. Tujuannya dia. Kan cara ini. SC ya? Iya, Bu. Oh ya, sebutkan tujuan, rumusal, dan hipotesis. Siapa yang mau berkenan? Tujuan. Oke, silakan. Menganalisis proses respirasi pada tanaman kecambah tauge melalui alat respirometer. Mengukur laju respirasi kecambah tauge dalam kondisi tertentu, misalnya suhu, kelembapan, atau ketersediaan oksigen. Sama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi kecambah. Yang rumusal? Saya. Ya, silakan.
di mana alat respirasi akan meningkat pada suhu dan kelembapan yang optimal serta kesadaran oksigen itu. Yang ketiga itu faktor-faktor suhu, kelembapan dan kesadaran oksigen. Oke, terima kasih Rehan. Siapa yang mau baca Alda? Tuh, iya. Ya, siapa yang mau baca? Pertama ada respirometer, terus Yo. oke, berat laktisin, berwarna makanan, ruangan monitor, suntikan ukuran kecil, ukuran 3 cc, kemudian KOH-nya 5 gram, terus kapas dan juga spatula. Bisa gue bacanya. Oke, ini kan ada toge yang jumlahnya 40 sama 15. Nah, pertanyaan ibu, kalau semakin banyak jumlah kecaba yang digunakan pada praktikum hari ini, maka semakin apa? Jumlah kecabanya itu semakin banyak bu, gas yang dihasilkan tentu lebih banyak kalau tidak didukung oleh kondisi yang baik. Ya, betul. Kita buktikan nanti ya. Ya, baik. Itu kelompoknya yang pertama ada Desi, Widya sama Putri. Kelompok dua ada Rehan, Hamzah sama Andra. Nah, kalian masih ingat kan kalian? Masih baca ya? Tidak maju. Silakan. Ya, jangan termasuk. Darah muda. Hitung dulu ya. Oh iya. Ted. Kok? Tadi udah Lakukan kali potong kali. Ini ada ini. Satuannya apa? Nah, itu berapa? 100 gram. Nah, ya benar. Berapa? Oke, 400. tidak tegas sepertinya di sini ya. Ya bu. Mungkin Tahu dulu. Bu minta kapas. nih. Oh ya, kalau khas sama berwarna itu fungsinya apa sih? KOH itu untuk ini. Mengikat. Mineral, karbon, Dioksin. Kayak oksigen aja. Pakai mana sih itu? Oh, menyerap apa? Menyerap apa? Merah ini. Kalau warna apa? Untuk apa? Ini untuk melihat laju respirasinya bu. Malaikat kecil. Kok tiba? Muncul sih ya. Perlakuannya di ini ya 2 menit. 2 menit. 1 kali perlakuannya dulu. Iya, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Jadi 8 menit. Mana lagi? Iya, tergantung. Itu lah nanti. Udah oke mas. Ada. Udah segini aja ya. Ya, segitu. Gue udah sepatu. Masukin ke kawan. Dulu bawa aku pernah dibawa. Ya, bisa masuk bisa masuk. Banyak aja. Iya, gua ngeliatnya kalau banyak juga susah keluar. Di kurang. Siapa? Kamu nggak ada? Toginya jalan. Toginya jalan. Iya, jalan. Iya, jalan. Ada kan? Lu makanya masuk. Keluarin dulu. Jalan ke rumah lagi. Mana sedotan sekarang? Buka dulu masih kan? Hah? Ininya buka dulu di plastik sih. Pakai tisu Ya pakai vaselin. Ini nih vaselin yang gede-gede.
Enggak iritasi. Biar biar doang dari Moisturizer. Moisturizer yang melambatkan loh. dan menjaga. Oh ini buat ini. Buat nyuntik. Nol ya, titik nol. Bocah baru cobain. Oh, no. 2 menit, 2 menit. Ini enggak. Kenapa gua luar? Ini aseto karbon ada di sini. Aseto karbon. Yang merah apa namanya? Warna warna makanan itu. Iya bisa. Pakai aseto bisa. Cuman Iya iya. Pakai timer. ya lanjut. Ini masukin mana? Pasti titik nol. Terus kita timer. Bisa. Bisa deh. Jam bisa ikut. Berapa menit? Berapa menit? 2 menit, 2 menit, 2 menit. Oh, udah. Jadi udah 8. 6 Gak apa-apa. Oh iya 6 ya? Sorry, sorry. Belum. Lu jangan. Dah. Dah. Tuangin lagi kan. Ih, ibu. Iya, cari Banyak kan ya? enggak. Sedot lagi dikit. Jalan. Jalan. Oh iya. Ah, ya lah. Nanti difotoin ya. Pengamatannya. Foto, status. Udah bawa HP. Jalan. Sama. Timernya. 2 menit dicatat ya. Nah, dibalik. Ya, Bu. Oke. Oh, gua buang banget. Ini Foto-foto. Foto-foto. Oh, udah di sini nih. Oh, udah Bu, udah banyak. Kayak ada foto sekali. Ih, ada. Aku gak kebagian. Udah, kerjakan ya. Bu, Iya, ya Bu. udah, Bu. Udah Bu, Ibu. Alhamdulillah. Itu kameranya enggak. Bu balik. Nanti kalau udah selesai presentasi ya hasilnya.
enggak? Udah, Bu. Sudah selesai? Udah, nomor 1 udah. Sudah, Bu. Boleh maju presentasi. Semuanya juga nggak apa-apa. Ayo maju. Nanti pertanyaan di diskusi juga di ini ya, jelasin. Pertanyaan isinya. Ya. Ih, apa sih? Semuanya bukan. Semuanya maju tapi yang kelompok lain baru. Pertanyaan diskusi juga dijawab ya. Iya, Bu. Itu berdua mana? Oke, jadi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil artikel kami. Kecambah yang kecambahnya itu ini belum ke ini ya. Coba ya. Berebut. Tunggu, Bu, bentar, Bu. Togenya itu berjumlah 4 buah. Iya 40 buah dengan berat 8,56 gram. Dalam waktu 2 menit pergerakan volumenya itu 0,38 mili, lalu laju respirasinya 0,0023 meter per second. Terus yang waktu 4 menit itu 0,60 mili, laju respirasinya 0,0042 meter per second. Terus yang 6 menit itu 0,78 pergerakan volumenya, laju respirasinya 0,147 meter per second. Rata-ratanya 0,212 meter per second. Hewan bahasannya. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa kecambah dengan jumlah 40 buah itu memiliki laju respirasi yang meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kecambah dalam suatu wadah, semakin besar pula kebutuhan oksigen yang diperlukan. 40 kecambah cenderung menunjukkan laju respirasi rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang lebih sedikit, karena lebih banyak sel yang berpartisipasi dalam respirasi lalu menghasilkan konsumsi oksigen yang lebih besar. Pertanyaan diskusinya. jawabnya pertanyaan nggak usah Bu. Jawab. Langsung Langsung jawab aja. Ya, pertama, karena melalui proses ini kecambah memperoleh energi dari pempecahan glukosa. Energi yang digunakan untuk pembelahan sel dan pemancangan nafas serta bata. Yang kedua, oksigen berperan sebagai ekseptor elektron terakhir dalam rantai transport elektron di mitokondria, sehingga memecahkan glukosa menjadi energi ATP berlangsung secara efisien dan maksimal. Nomor 3, berfungsi menyerap karbon dioksida. Nomor 4, ya semakin banyak kecambah maka semakin banyak sel yang melakukan respirasi, sehingga menyebabkan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan juga dapat meningkat. Sebaliknya, semakin sedikit kecambah maka sel yang melakukan respirasi juga lebih sedikit, sehingga menyebabkan jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan juga menurun. dari situ. Oke, baik, terima kasih nomor 1. Selanjutnya nomor 2 presentasi. Sebenarnya kan Yuk. Yuk. Oh, berantakan, Bu. Iya tadi kayak itu. Malah ngabar lagi. Gimana sih, Ajro? Di dalam kan? Oke ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kecambah yang berjumlah 15 buah dengan berat 3,18 gram terhadap laju respirasinya. Nah, waktu di 2 menit pertama itu pergerakannya 0,39 ml pergerakan volume oksigennya. Nah, laju respirasinya itu sebesar 0,068 meter per second. Nah,
waktu yang ke-4 menit ke-4 menit pergerakan volume oksigennya itu 0,3 ml. Terus laju respirasinya itu 0,031 meter per second. Terus yang waktu 6 menit pergerakan volume oksigennya itu 0,17 ml. Nah, laju respirasinya itu 0,00178 meter per second. Nah, rata-rata dari laju respirasi menit 2 ke menit 6 itu 0,099 meter per second. Kayak gitu. Terus apa lagi? Sama pertanyaan diskusinya. Oh, pertanyaan diskusi. Iya. Ini pertanyaan apa langsung jawab? Langsung jawaban aja. Yang pertama itu soal yang pertanyaan yang pertama, karena jawabannya itu karena proses ini dapat menyediakan energi yang dibutuhkan kecambah untuk tumbuh. Tanpa energi, kecambah tidak akan mampu melakukan proses metabolisme yang mendukung pertumbuhannya. Nah, yang kedua itu peran oksigen untuk mengoksidasi glukosa sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga, KOH itu berfungsi sebagai menyerap karbon dioksida. Terus yang keempat, ya semakin banyak kecambah, maka semakin banyak sel yang melakukan respirasi sehingga menyebabkan jumlah CO2 meningkat. Nah, sebaliknya kalau kecambah sedikit, maka sel yang melakukan respirasi cenderung lebih sedikit. Nah, sehingga menyebabkan jumlah gas CO2 yang dihasilkan juga menurun. Itu. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan dong. Oke, berarti semakin banyak kecambah yang digunakan, berarti semakin banyak pula jumlah sel hidup yang aktif melakukan respirasi. Berarti benar ya, kalau semakin banyak jumlah kecambah yang digunakan, maka juga semakin meningkat hasil laju respirasinya. Sebaliknya pun begitu. Oke. Coba menjelaskan materi sedikit saja. Diam apa? Nah, ini ada pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses pembebasan energi dari molekul organik seperti glukosa dengan menggunakan oksigen. Proses ini terjadi di dalam sel, khususnya di mitokondria, dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air. Proses ini memiliki 4 tahap, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Yang pertama ada tahap glikolisis, proses pembuatan glukosa menjadi 2 molekul asam sulfat yang berlangsung di sitosol, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. NADH yang digunakan untuk transfer elektron juga. Pada respirasi aerob menghasilkan hingga 36 ATP per glukosa. Enzim-enzim penting dalam glikolisis yaitu heksokinase, aldolase, triosfosfat isomerase, fosfoheksokinase, fosfofruktokinase, enolase, fosfatdehidrogenase, piruvatkinase, dan fosfogliseromutase. Yang kedua, tahap dekarboksilasi oksidatif yaitu pengubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA dengan melepaskan karbon dioksida. Peristiwa ini terjadi di sitosol. Selain asetil-CoA, hasil lainnya adalah NADH. Asetil-CoA akan diproses dalam siklus Krebs, sedangkan NADH akan digunakan dalam transfer elektron. Yang ketiga itu ada tahap siklus Krebs. Asetil-CoA memasuki siklus Krebs di dalam mitokondria. Molekul ini berpartisipasi dalam serangkaian reaksi yang menghasilkan 2 ATP sebagai energi, 2 NADH2, dan 6 molekul NADH yang digunakan dalam transfer elektron serta 4 molekul karbon dioksida. Nah, tahap terakhir ada rantai transfer elektron, rantai reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Proses ini terjadi di membran mitokondria. Rantai transfer elektron berupa NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama glikolisis dan siklus Krebs mengalami oksidasi di rantai transport elektron yang menghasilkan gradien elektrokimia yang digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Enzim yang berperan pada proses ini adalah ATP sintase, sitokrom, quinon, piridoksin, dan flavoprotein dengan menggunakan gradien elektrokimia yang ada yang menghasilkan H2O. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang pertama ada suhu, jenis dan jumlah substrat, 3 kelembaban, keempat jumlah oksigen,
terakhir tipe dan usia tumbuhan. Apa sampai sini masih